Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Novelman Manurung, CGP Angkatan 5 Kota Medan. Yang saya hormati Bapak Fredrik Holeng sebagai fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Hana Simanjuntak sebagai pengajar praktik saya. Izinkan pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang cooking supervisi akademik yang dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu pertama tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Saya akan melakukan supervisi akademik ini bersama rekan sejawat saya, Pak Muhammad Ersan, salah satu guru produktif program kalian animasi. Selamat menyaksikan. Apa kabar Pak Ersan? Baik Pak, Bapak bagaimana kabarnya? Baik Pak Ersan. Jadi hari ini kita gini Pak Ersan, akan melakukan pra-observasi untuk supervisi akademik yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengembangan diri seorang atau sebagai guru dan kesiapan Bapak dalam pelaksanaan supervisi akademik kita nanti. Apa persiapan yang Bapak lakukan untuk supervisi akademik nanti? Untuk supervisi kegiatan ini Pak, saya sudah mempersiapkan itu silabus, RPP, modul ajar, media, dan juga alat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum di atas Pak. Untuk pelaksanaan supervisi akademik nanti, kita laksanakan di kelas berapa, pada hari apa, dan dimulai di les keberapa nanti Pak? Itu nanti di kelas 12 Pak, di kelas 12 animasi 2, itu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, mulai dari les pertama itu sampai les keempat Pak. Lalu untuk supervisi akademik nanti, mata pelajaran apa yang akan Bapak sampaikan? Itu mata pelajaran produktif Pak di animasi, mata pelajarannya animasi 2 dimensi Pak. Oh, animasi 2 dimensi Iya, Pak ya? dimensi Pak. Lalu materi apa yang akan Bapak bahas pada mata pelajaran tersebut? Mata pelajaran dimensi tadi Pak ya? Iya, dimensi Pak. Mata pelajaran apa yang dibahas Pak? Materinya itu Pak, itu mengenai pembuatan layout Pak. Pembuatan layout untuk animasi 2 dimensinya Pak. Nah, begini Pak, selanjutnya dari materi yang Bapak sampaikan nanti, itu tujuan daripada pelajaran yang akan dicapai apa saja Pak? Itu tujuannya Pak. Yang pertama Pak, siswa itu mampu menjelaskan pengertian dari layout, dan juga siswa itu mampu menjelaskan prinsip layout, mampu menjelaskan juga teknik dalam perancangan layout, dan juga mampu mendesain layout menggunakan aplikasi 2 dimensi seperti Adobe Flash ataupun Anime Pak. Wah, begitu Pak ya. Nah, kemudian apa kompetensi yang hendak dikembangkan dan dicapai dari materi yang akan dibahas tersebut Pak? Yang hendak dikembangkan itu Pak, mengembangkan kemampuan intelektual dalam menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik, untuk meningkatkan potensi peserta didik dalam membuat ataupun merancang layout animasi, dan juga mengembangkan kemampuan peserta didik dalam konsep merancang ataupun membuat layout sesuai animasi yang akan mereka kerjakan Pak. Lalu apa strategi yang akan Bapak lakukan atau Bapak gunakan untuk mencapai kompetensi tersebut? Untuk pendekatannya Pak, saya menggunakan saintifik, metodenya ceramah, tanya jawab, praktik, dan juga penugasan dengan metode PBL Pak atau Problem Based Learning, dan media pembelajaran yang berkaitan dari materi yang saya ajarkan Pak. Kemudian juga saya sudah menyediakan LKPD sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan juga ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Dari observasi supervisi akademik nanti yang kita laksanakan, apa yang Bapak harapkan? Harapan saya Pak, dengan adanya pelaksanaan observasi ini Pak, pembelajaran yang saya laksanakan dapat berjalan dengan baik, dan materi dapat tercapai secara maksimal, dan juga kita bisa saling berbagi informasi Pak untuk pengembangan kompetensi kita sebagai pendidik.
Oke, baik Pak Ihsan. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan supervisi nanti dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan tetap semangat, sehat selalu. Kita bertemu lagi di pelaksanaan supervisi di akademik nanti, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Pak, sama-sama Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat pagi Pak Ihsan. Ya, selamat pagi. Pak, begini Pak, atas hari ini seperti pada saat kita pra observasi bahwasanya hari ini kita melaksanakan booking supervisi akademik di tanggal 20 bulan Oktober 2022. Nah, apakah Pak Ihsan sudah siap untuk melaksanakan booking supervisi akademik hari ini? Pak, bisa langsung ke lab. Bisa Pak, mari kita langsung ke lab. Iya, lab 1 tidak, Pak. Pak, silakan masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan memanggil namanya, dengarkan namanya. Aryansyah, Arif, Arkan, Awali, Ayu, Bella, Chandra, Cindy. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang yang namanya layout animasi. Sebelum itu saya mulai dulu. Apakah di sini ada yang tahu tentang apa itu layout? Sudah ada? Belum? Oke, beda ya? Oke, apa? Di pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa kita dulu semalam? Ya, storyboard. Jadi kelanjutan dari storyboard itu adalah layout. Setelah kita membuat storyboard, setelah kita desain storyboard kita sesuai dengan cerita naskah kita di awal pembuatan animasi, sinopsis, habis itu kita masuk ke storyboard dan kemudian kita pindah ke layout animasi. Oke, materinya sudah saya kirim ya, boleh dilihat di tampilan di buku juga sudah ada tentang layout animasi. Layout merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan kualitas visual dalam setiap adegan yang akan muncul dalam sebuah film animasi. Oke, ini adalah sekilas mengenai pengertian dari layout. Sebelum saya lanjutkan, saya juga akan menginfokan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian bisa mengetahui, kalian bisa paham, bisa menjelaskan mengenai pengertian dari layout. Yang kedua, kalian juga paham tentang prinsip-prinsip dalam pembuatan layout. Dan ketiga, kalian bisa tahu, paham mengenai teknik dalam perancangan layout. Itu adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Kemudian akan saya lanjutkan lagi. Pembuatan layout merupakan langkah awal, khususnya dalam animasi 2 dimensi. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran animasi 2 dimensi. Pada tahap produksi, tahu tahapan pada animasi kan? Apa aja tahapan di produk ini ada animasi? Kemudian apa namanya itu? Pipeline. Dia ada praproduksi, produksi dan satu lagi pasca produksi. Pada tahap produksi dalam pembuatan film animasi, layout berfungsi sebagai penggambaran lebih detail dari storyboard yang terjadi dalam tahap praproduksi. Oke. Storyboard itu ada pada tahapan saya ingat.
animasi. Nah, apa aja aplikasi animasi? Anime dengan itu yang dua dimensi. Kalau tiga dimensi? Oke. Saya sambung lagi ya. Kemudian pembenaran dan penyempurnaan storyboard yang sudah dipastikan keruntutannya secara visual jadi pada layout. Maksud dari perkataannya lagi nih, saat kalian sudah membuat storyboard, itu kan hanya desain dasar kan? Menggunakan apa penboardnya? Pensil kan? Digambar menggunakan kertas A4, dibuat bermasing-masing scene, kan? Nah, kalau di layout tidak, kita langsung menggambar secara detail. Pakai saya bilang kemarin, ada dia gambarnya dia bentuknya manual, kemudian kita tracing menjadi bentuk digital. Ya kan seperti itu kan? Tahapannya kan? Kemudian satu lagi, peran layout juga sebagai penggambaran dimensional dari di mana karakter animasi akan bergerak dan bagaimana gerakan kamera dalam dimensi itu. Maksud dari pertanyaannya adalah kalian pernah nggak dengar ya ada perkataan gambar bisa berbicara? Jadi tanpa kita lihat, tanpa kita ngomong, oh saya tahu nih ini pasti kejadian di malam hari. Dari mana dia nengoknya? Mungkin di background itu atau di layout itu dia ada bulan atau ada bintang. Nggak mungkin bintang saya nanya kan? Ada bintang kawan gue, itu bukan bintang dalam ini, ya kan? Pada dasarnya, layout dapat digunakan untuk mendeteksi kurangnya keruntutan dan kualitas adegan dalam storyboard. Nah, ini lagi. Ini sebenarnya revision sebenarnya. Saat kita sudah membuat storyboard, itu belum seperti yang saya pernah bilang kalian. Kita buat storyboard itu belum tentu 100% itu adalah benar, atau belum tentu itu 100% adalah bisa diaplikasikan menjadi animasi, kan? Kita harus ada namanya revisi lagi kan? Nah, dari layout inilah kita bisa merevisinya. Jadi contoh nih, kita di storyboard kita udah merencanakan tadi lokasi backgroundnya itu adalah di sekolah. Tapi setelah kita buat tidak dalam bentuk layout, ternyata nggak sesuai. Dia lebih mengarah dia ke perjalanan menuju sekolah. Contoh misalkan di dalam gedung sekolah, oh nggak cocok pak, karena cerita dia lebih cocok di depan atau di depan pagar sekolah, belum di dalam sekolahnya. Jadi bisa direvisi, kita ubah dari awal, nggak ubah dari awal. Kita tinggal mengubah aja yang di layoutnya aja. Kemudian nanti kalau memang dibutuhkan, di storyboard juga harus direvisi. Tapi biasanya nggak apa-apa, selama lingkungannya masih di dalam tingkat sekolah. Kemudian saya lanjut lagi. Layout dalam animasi diperlukan untuk menunjukkan ukuran yang tepat, posisi, desain dan lokasi dari segala suatu setiap adegan. Nah, ini juga sama kayak tadi sekarang tadi. Layout atau gambar latar tadi bisa memberitahu tanpa dibilang di mana lokasinya. Tadi misalnya gambarnya di sekolah, Bang Pres sudah tahu kok ini lokasi pasti di sekolah. Perlu kita jelaskan lokasinya adalah di sekolah, tak perlu. Ini orang nengok udah tahu. Kan kalian nonton mungkin kan pernah nonton film kartun, film Upin Ipin aja, film sejuta umat itu kan Upin Ipin. Nah, saat dia bisa pilih rumah yang hijau itu masih rumah oma, apa ada baca? Rumah opa, apa ada bacanya? Lokasi rumah opa, apa ada? Gak ada kan? Kan tahu kan ini rumah opanya, tahu kan? Nama sekolahnya apa? TK Cadika Mesra ya? Ada bacanya? Sedang berada di TK Cadika Mesra, ada kan? Tapi kan tahu kan? Nah, tahu, kan ada yang tahu kan? Gak ada bacanya. Hai, pagi ini Upin lagi di TK Cadika Mesra, ada yang gitu ya kan? Nah, tapi kan paham itu di mana lokasinya tadi bisa bilang ini. Jadi dia bisa menunjukkan ukuran yang tepat, posisi, desain dan lokasi. Sini dia. Ini penjelasan dari ini. Ini juga sebenarnya fungsi juga, termasuk fungsi dari layout latar belakang tadi. Oke, selanjutnya ini. Kemudian ada namanya prinsip dalam perancangan layout animasi. Seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama tadi kita sudah mengenai pengertian dan juga fungsinya. Sekarang kita masuk ke prinsipnya. Dasar prinsipnya ini ada 6 kalau saya nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kita ada 7. Nah, yang pertama ada namanya, sedikit bahasa Inggris ya. One quick lock. One quick lock itu artinya bisa boleh juga dibaca di modul yang sudah saya kasih ke kalian yang dari WA, boleh dibaca juga. One quick lock layout harus simple dan direct. Seperti layaknya poster serta harus menjual ide adegan tersebut. Kenapa dia menyenggol atau membahas dengan poster? Kenapa nggak brosur?
Kenapa? Oke, saya kasih tips sedikit. Di bawah poster adalah karena untuk penyampaian pesan itu poster paling unggul. Kalau untuk penyampaian pesan, kalau di dalam desain, mungkin anak di KP mungkin itu paham. Karena itu di kalau posternya pesan tidak disampaikan. Kalau dia ke brosur biasanya enggak gitu. Tapi bisa juga. Tapi kalau untuk sepengetahuan saya memang lebih cepat KP itu dari poster. Perhatikan aja kalau ada lomba-lomba, dia dapat untuk apa? Poster kan? Karena itu lebih cepat ya. Kemudian yang kedua, ada bisa baca apa? Semua. Betul lah bahasa Inggrisnya. Masa kalah ya? Mana? Coba satu. Coba, Di. Perfect sketch. Liner yang berlebihan tidak akan membantu memperbaiki penggambaran awal yang sudah buruk. Ya, ada bisa jelas, ada bisa paham, ada bisa jelaskan. Kalau nggak ada nggak apa-apa, bisa jelaskan. Oke, jadi render yang berlebihan tidak akan membantu memperbaiki penggambaran awal yang sudah buruk. Apa maksudnya? Contoh nih, kalian membuat sebuah layout yang memang ini gambarnya jelek, atau kalian buat bentuknya acak-acakan. Kalian render sampai resolusi yang paling high pun, apalagi high-nya 4K ya, bahasa yang paling ya, tidak akan bagus hasilnya. Bukan karena kalau kata salah ini gambarnya burik katanya. Enggak, bukan gambar burik, memang kalian buat misalnya jelek. Nah, itulah kenapa untuk error itu kita nggak boleh namanya asal-asalan dalam merancang layout. Makanya di sini sampai ada dibuat namanya prinsip dalam merancang layout supaya nggak asal-asalan. Jadi ada prinsipnya, ada tekniknya juga ada. Jadi kita nggak bisa buat layout tuh penting ada gambarnya pak. Nggak kayak gitu. Buat layout itu nggak kayak gitu. Sama seperti kelas 11, kemudian kelas 11 sudah ada belajar tracing kan. Tapi kan kelas 11 tracing mungkin hanya objek kecil. Contoh kayak tracing mobil, atau tracing karakter ya. Dulu di kelas 11 ya. Kalau di layout juga kita menggunakan tracing sama. Tapi kita ada prinsipnya. Jadi kan bisa gunakan ini. Oke, jadi di gambar tadi, walaupun kita render dari paling high, kalau memang dari awal dia udah jelek kualitasnya, nggak akan bisa bagus walaupun dibuat paling tinggi. Ya, jadi tidak boleh berasal-asal dalam mendesain layoutnya. Harus betul-betul yang betul baik. Sebenarnya bisa kalau kalian mau, kan kita kan mendesainnya kan menggunakan animate atau flash ya. Sebenarnya boleh menggunakan namanya Photoshop atau Corel Draw, boleh sebenarnya boleh. Cuman yang jadi masalah satu, seandainya layout itu bergerak, kalian 2 kali kerja. Ya kan, dan tracing lagi jadi nanti. Makanya saya rekom itu kita gunakan di animate atau flash saja. Jadi seandainya nanti bintang yang berkedip, kalian tinggal mengedit di situ aja. Kan nggak mungkin bintang di langit cuma diam aja kan? Ngapain dia diam aja? Kan pasti dia berkedip-kedip kan, gini-gini kayak mati, ya kan? Kedip-kedip ya kan? Pasti kedip dia. Paling kan nggak berkedip bulan berkedip. Ada pada yang bulan berkedip? Ya udahlah, berarti kamu sudah rezeki pokoknya itu. Yang ketiga, coba saya mau lagi ketiga baca sampai bisa lagi. Yang masih bisa bagus sih, coba Pak, bisa Pak? Maju dulu Pak tuh. Saya Pak. Baca nggak? With direction, arah dan orientasi audiens terhadap apa yang terjadi di dalam layar harus selalu terjaga. Merupakan hal yang sulit dan harus diperhatikan. Oke. Dari arah dari orientasi audiens terhadap apa yang terjadi di dalam layar harus selalu terjaga dan merupakan hal yang sulit dan harus diperhatikan. Apa itu maksudnya? Layout tadi itu kan pasti ada arah tujuannya kita membuatnya kan pasti ada kan. Contoh nih kita membuat background suasananya pagi hari itu sama malam hari. Arahnya itu apa? Tujuan itu apa? Untuk mendukung karakter tadi yang sedang dalam posisi malam hari kan? Kan tak mungkin bacanya saat malam hari. Nah, itu dongeng. Kayak gitu. Kalau animasi kan gitu kan? Animasi kan gambar yang bergerak kan? Nah, jadi dia harus menceritakan dalam bentuk video. Itu tadi makanya. Maka layout juga harus bisa arahnya harus sesuai. Jadi nggak boleh arahnya misalnya contoh misalnya di cerita sinopsisnya dia terjadi di pagi hari, tapi arahnya mau buat di malam hari. Nyambung nggak namanya itu? Ya udah. Itu berarti nggak dapat clear direction. Itunya nggak dapat. Arahnya nggak dapat ya. Oke, kemudian satu lagi. Coba baca lagi. Yang kamu kesini ya. Coba, Sel. Baca Sel. Keep information
Art in story. Layout artis harus selalu memperkaya diri dengan referensi sejarah visual berupa arsitektur, landscape, kostum, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Untuk terkhusus untuk keep informant ini nggak hanya satu ya kan? Boleh kita baca di bawahnya. Keep informant ini dia ada 1, 2, 3 ya. Nah, keep informant ini ada 3. Yang pertama ada namanya art in story, kedua rendering, yang ketiga technical informasi. Sudah bacanya, jelas ya. Yang untuk di history, layout harus selalu memperkaya diri dengan referensi sejarah. Nah, udah jelas yang awal adalah history. Berarti layout tadi dia memberikan gambaran mengenai sejarah. Kemudian bawah tadi ada namanya rendering. Terus melengkapi diri dengan pengetahuan tentang style. Berarti di nomor renderingnya adalah dia layoutnya dengan model, ya kan? Dengan model. Kemudian yang ketiga itu ada namanya keep technical information. Ini kan efek teknisnya. Sebenarnya bedanya hanya di fungsinya aja, kerja sama. Dia sebenarnya ini tujuannya hanya memberi informasi sama sih, memberi informasi. Cuma dia ada yang dia memberi informasinya dengan sederhana. Yang nomor 2 ini model. Yang paling banyak digunakan kalau untuk animasi dua dimensi itu sebenarnya yang nomor 2, yang rendering. Yang paling hati kan juga bisa paham. Setelah saat saya mengajarkan kita paham apa perbedaannya. Kemudian satu lagi kayak nomor terakhir itu ada namanya, coba, yang saya baca. Coba, baca lagi ya. Timing in the mood, emosi Salah. Timing, kayak ini tuh. Timing in the mood, emosi dalam suatu adegan dapat dibangun dengan mengatur timing dan kata. Emosi dalam suatu adegan dapat dibangun dengan mengatur timing dan ras. Apa contohnya? Saya gambarkan aja satu momen dalam animasi yang mungkin kalian bisa pahami. Saat bintang jatuh, ini bintang jatuh nih. Momennya adalah dia iya, contoh misalnya ada animasi karakter sedang duduk di atas tebing. Tahu tebing kan? Nah, tebing, masuk tebing lagi. Bisa di atap rumah aja dia. Di galau deh, di atas rumah dia duduk kan. Pas pulang lewat bintang, pas bintang lewat, pas di barisan dia doa gitu. Itu momennya dapat. Jangan pas bintang masih bekerja dia doa, nggak dapat apa-apa dia. Pas bintang lewat, langsung doa. Itu dia namanya timing the mood. Pas momennya pas, mengatur timing dan cut. Timing, mengatur timing. Tahu ini anak ribut animasi kan? Mengatur timing itu berat animasi. Nanti kan coba tuh mengatur timing. Setelah nanti animasi kalian digerakkan atau dianimasikan. Ini kita kan masih di aset kan? Apa aja asetnya? Karakter, layout, benda-benda yang ada di semua situ kan? Semua dipakai kan? Item-itemnya itu semua masuk dalam aset. Kita masih di layout. Setelah ini kita akan lanjut lagi ke karakter. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian ada yang seperti saya bilang tadi, itu ada namanya teknik dalam perancangan layout animasi. Kenapa dia dibuat perancangan? Kenapa nggak langsung teknik layout animasi? Kenapa perancangan? Sampai tahu? Karena layout kita ini dibuat dari nol, jadi kita merancang. Kecuali kita ngambil dari Google Bentok, itu kayak pakai di animasi. Kalau di animasi di kelas 12 kita ada namanya Bukata kan? Ingat ya, layout yang diambil dari Google 100% itu namanya lulus nggak? Jangan sampai mengulang UKK-nya. Oke ya, jadi kita buat sendiri. Boleh Pak melihat dari Google? Boleh. Apa namanya? Referensi. Boleh. Cuman jangan satu proses dia sama. Kita ubah. Contoh misalnya, dia adalah seperti ini. Depan apa? Depan kelas. Apa bisa kita tambahkan? Kalau misalnya di situ bisa bebas itu ada sepatu, ya kan? Atau sampingnya ada mading-madingnya. Atau kalau tulisan warna hitam, jangan putih, kan bisa diubah. Atau bangku bunga di situ, jangan sedih. Oke, cari lagi. Ini tekniknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya benar ada 4. Oke, yang pertama itu ada namanya. Coba dibaca, coba dilihat putih.
Yang dimaksud dengan layout artis itu kayak gini. Gini objeknya dianggap sebagai artis. Walaupun objek kita tadi adalah, misalnya dia adalah hewan, dia dianggap sebagai artis, sebagai peran. Walaupun objek kita kan enggak, kita kan objeknya semua nanti dibuat manusia kan? Karena tema animasi kita apa? Profil Pancasila kan? Nah, jadi semua pasti manusia semua. Oke, teknik ini sangat menguntungkan karena dapat mendeteksi kekurangan dengan cepat dan merangkul pemikiran tim secara kolektif dengan lebih efisien. Oke, thumbnail? Dia macam pergambar dia digabungkan di satu kertas thumbnail. Kalian pernah menggunakan itu? Di mana kalian menggunakannya saat membuat stop? Iya, ini dia cara membuat tadi dia. Tekniknya di sini. Ada gambar layout di situ? Di storyboard ada gambar apa? Ada nggak background atau layout? Ada. Lebih gampang kan kalau salah dan mengubahnya kan? Kenapa lebih mudah? Karena layoutnya 1, 2, 3, 4 nampak semua kan? Jadi bisa kok, sesuai nggak ya arahnya? Ya kan lebih enak kan? Tuh dari awal tadi, the top thumbnail. Kemudian ada dua namanya tradisional. Teknik ini menitik beratkan kepada proses visualisasi layout yang sesungguhnya dan sejelas-jelasnya, sehingga semua orang dapat mengerti apa yang sebenarnya akan direncanakan dan dapat menilai dengan layout tersebut. Ini yang tradisional ini jelas, ini adalah versi lamanya. Seperti yang pernah kita belajar di kelas 11 kan dulu. Animasi itu ada dua kan? Ada animasi dia tradisional dengan digital. Yang tradisional dia menggunakan seluloid. Nah, ini salah satunya, menggunakan teknik seluloid. Kenapa dibilang sini dia harus sejelas-jelasnya? Kenapa? Karena di dalam menggunakan seluloid, tahu seluloid kan? Dia menggunakan kertas putih, kertas bening, itu nanti akan di tracing juga, akan dicetak animasi bergerak sini dia. Itu kalau salah, tahapannya ulang dari awal, maka dia harus sejelas-jelasnya. Tidak ada lagi kesalahan untuk di revisi di awal, baru sampai ke tahapan ini. Tahapan di layout. Oke, kemudian selanjutnya lagi ada namanya the multiple choice. Ide dasar yang metode perancangan layout ini adalah untuk menstimulasi setiap orang terhadap kemungkinan di dalam situasi di mana seluruh tim dapat memilih, mendesain maupun mendeskripsikan staging dan layout yang menurut mereka yang paling efektif. Ada yang paham pikir ini? Ada pernah menggunakan ini? Pasti belum kan? Ya belum. Oke, ini yang bakal kita gunakan nanti untuk di hari ini. Kenapa? Di hari ini kita akan membuat layout, merancang layout yang sudah kalian buat sesuai dengan naskah, sesuai dengan storyboard kalian. Tapi kali ini saya mau kalian nanti akan diskusi bersama siapa? Kan sini katanya ada seluruh tim dapat memilih. Nah, jadi seperti seharusnya punya tim. Sama kayak animasi punya tim sebenarnya kan? Tapi karena kita animasi paling sederhana, kita nggak perlu tim sebenarnya. Tapi untuk kali ini saya mau kita punya tim, tapi timnya hanya kawan sebelahnya aja. Dia dicontoh, contoh ya. Yusril nanti misalnya si Arpan, bagaimana Pan menurut Pan? Balai aku, udah bagus belum? Boleh dari sini. Yang kurang ini rasanya, jadi kita tambahin ini. Boleh. Itu dianggap sebagai the multiple choice. Saling chat apa yang bisa kasih saran sama kawannya. Ini bisa juga. Sebenarnya mutlaknya multiple choice adalah memilih, tapi boleh. Abang boleh mengatakan kayaknya di blog segini saya. Boleh dadakan. Jadi nanti setelah saya suruh membuat layout, nanti kawannya boleh. Nanti abang boleh berdua sama sebelahnya atau sebelah aja. Boleh. Atau misalnya kayak si Dinda sama si Anggi berdua tanya boleh. Bahas. Tetap ya, nggak ada kerja sendiri ya. Untuk hari ini nggak ada kerja sendiri karena kita menggunakan the multiple choice. Nggak ada yang belajar sendiri. Nggak ya, nggak ada belajar sendiri. Jadi sama kawan sebelahnya. Untuk abang, nanti abang boleh nanya sekarang kakak ini boleh. Kalau abang ragu, abang juga boleh ke sana tanya. Tapi jangan semuanya yang jalan. Paham maksudnya kan? Oke, kalau itu saya lanjut lagi. Terakhir ada namanya long shoot and establishing shoot. Ini sebenarnya bahasa penggunaan dalam fotografi sebenarnya. Yang ini. Cepat saja. Dalam metode setiap babak akan memilih master shot, di mana dalam satu frame akan ditunjukkan seluruh karakter bangunan dan seperti dalam seluruh area tersebut. Ini maksudnya seperti ini. Saat kita membuat layout, itu kan ada namanya zoom in dan zoom out. Ada nanti misalnya di scene 1, scene 2, scene 3. 3 scene aja kita angkat. Di scene 1 ini adalah penggambaran dari jauh. Dari benar-benar jauh nih. Nampak keseluruhan lingkungan
ya kan? Begitu di scene 2 dia udah nampak hanya di lantai 2-nya aja sekolah. Baru yang di scene 3 dia hanya nampak bacaan di atas gedung sekolah yang SMK Negeri Sindang Medan. Nah, dia bertahap. Sebenarnya yang menunjukkan hanya bacaan SMK Negeri Sindang Medannya. Cuma kan di sini tahapan harus ada awal, scene 1, scene 2 dan scene 3. Tahapan itu dia namanya tadi long shoot and establishing shoot. Dia hanya permainan jump in jump out. Itu balikannya, jump out juga seperti itu. Kalau tadi jump in dia mendekat kan? Kalau jump out jauh. Itu dia. Oke, dari yang tadi saya jelaskan, kira-kira ada nggak yang mau ditanya? Apa aja boleh? Dari mulai tadi yang di awal tadi adalah pengertian layout animasi, kemudian ada yang namanya lagi tadi pengertian dan fungsi ya. Kemudian yang kedua tadi ada namanya prinsip dalam perancangan layout animasi, dan yang ketiga tadi ada namanya teknik dalam perancangan layout animasi. 3. Gimana aja boleh tanya? Tradisi apa? Dalam digital atau tradisional itu pun juga ada kemampuan juga. Oke. Biasanya better ya. Untuk itu sebenarnya karena kita kan milenial digital ya, nggak tradisional. Jadi ya kita sesuaikan aja animasi kita buat dengan tahapan digital. Sebenarnya saya nggak melarang gue membuat dengan tradisional, cuma nanti terlalu lama dan nanti resiko mengulangnya banyak. Contoh, apa contoh animasi tradisional? Kalian tahu animasi flipbook? Kayak gini. Capek buatnya kan? Capek bener tuh buatnya. Sebenarnya itu boleh dibuat. Itu juga ada layoutnya loh, ada. Tapi dia digambar manual. Oke dah? Ada lagi? Saya akan menjelaskan mengenai LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Oke. Langkah kerjanya adalah yang pertama membaca LKPD terlebih dahulu. Ini nanti dibaca dulu. Nanti ini akan saya tampilkan terus dari mulai C ini aja. Kemudian membuka aplikasi animasi aplikasi apa yang digunakan, Flash dengan anime. Nah, saya nggak pernah melarang dan membuka yang mana kan, boleh dipilih kan, karena yang mana pun nanti hasilnya sama. Anime dengan Flash itu kan hanya perbedaan versinya aja. Mungkin versi itu adalah versi lamanya, anime adalah versi yang paling barunya. Oke, kemudian mendesain layout sesuai dengan animasinya ya. Tahu maksudnya apa kan? Nah, jadi ini disesuaikan dengan storyboard kalian. Jadi kalau tadi scene-nya ada 5, berarti layoutnya ada 5. Kalau tadi di storyboardnya scene-nya ada 7, berarti layoutnya ada 7. Sesuaikan. Jangan nanti yang di storyboard yang kita buat di minggu lalu scene-nya ada 5, layoutnya cuma 2. Bisa? Bisa enggak? Contoh nih, sehingga dia di minggu lalu kita kan ada buat storyboard kan, udah ngumpul semua kan, udah dikirim ke drive saya, sudah kan? Oke, jadi yang buat dilihat tuh scene-nya ada 5, ternyata layoutnya pakai cuma ada 2. Bagaimana caranya? Bisa nggak? Ada bisa jawab nggak? Bisa nggak? Ayo kalau salah nggak saya marahi. Nggak bisa Pak, karena nanti kalau misalnya lewatnya kurang dari scan-nya itu nanti kualitas dari visualnya itu kurang, jadi kayak kurang perfect gitu. Memuaskan lah ya. Itu. Sebenarnya bisa ya, bisa contoh nih. Misalnya 3 scene itu digunakan di kelas. Pertama misalnya kalian lagi baca buku, scene 1, scene 2-nya kalian lagi maju ke depan, scene 3 kalian lagi dikasih arahan sama guru. Kan lokasi sama di sini kan? Nah, cuman kata nggak memuaskan, kalian pasti muak nengok backgroundnya, itu aja. Ya kan? Wah, sedih kelas aja backgroundnya. Kayak kalian baca komik, loh, kok asik-asik gini aja sih? Backgroundnya cuma baca cerita doang. Pasti nggak menarik kan? Tahu kan? Mungkin kan ada nonton yang buka buku manga, komik manga kan? Saya ada hobi sini kan? Kalau nggak hobi bukan anak animasi namanya, ya kan? Buku manga kan? Iya Pak. Bukan Mobile Legends kan? Iya kan Jen? Oke, berarti bisa ya? Bisa ya? Bisa.
Tapi nggak direkom, lebih baik satu scene satu layout. Oke, kemudian ini tugasnya, buatlah desain layout sesuai dengan animasi. Desain tadi, jadi sesuaikan dengan animasi kalian, dengan storyboard kalian. Oke, silakan. Referensinya sudah dicari semua. Oke, coba silakan dikerjakan. Kalau mau bertanya silakan dulu diskusi sama kawannya. Kalau kawannya juga mentok, bisa diskusi dengan saya. Oke, coba silakan dikerjakan dulu. Kerjakan masing-masing ya. Menggunakan aplikasi Animate ataupun Flash. Oke, saya kira waktunya sudah cukup. Apa ada yang sudah siap dan bisa mempresentasikan tugasnya? Saya Pak. Oke, Indra, silakan ke depan. Yang lainnya diperhatikan ya, saat kawan yang presentasi. Di sini saya ingin menyampaikan kerja animasi saya, layout animasi. Scene 1 pada scene 1 layout animasi saya adalah dalam rumah. Scene 2 pada scene 2 layout animasi saya adalah ruang belajar. Scene 3 pada scene 3 layout animasi saya adalah di depan rumah. Scene 4 pada scene 4 layout animasi saya adalah di depan sekolah. Scene 5 pada scene 5 layout animasi saya adalah ruang kelas. Sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon dimaafkan, dan sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Indra. Kita lanjut lagi. Oke, untuk yang lainnya bisa diperhatikan tadi bagaimana cara kawan presentasi. Silakan coba dikerjakan dulu. Nanti kalau selesai nanti bilang saya biar kita presentasikan lagi. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan merefleksi pembelajaran kita di hari ini sampai bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita untuk di hari ini. Nah, coba Arfan, saya berdiri coba. Pembelajaran hari ini tentang pengertian fungsi layout. Oke, makasih. Oke, saya dulu Bang. Ya, benar yang disampaikan oleh kawannya mengenai pengertian dan juga fungsi dari layout. Saya tambahkan sedikit. Kita pada hari ini kesimpulan adalah kita mengenai pengertian dan juga fungsi dari layout, juga ada tadi prinsip-prinsip pada perancangan layout dan juga teknik dalam perancangan layout. Jadi ada 3 tadi yang kita bahas untuk di hari ini. Oke, sudah paham ya? Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, sebelum mengakhiri pembelajaran, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk membawa doa yang lagi. Sudah selesai.
sebelum mengakhiri pembelajaran, untuk di minggu depan materi kita adalah membuat atau merancang yang namanya karakter. Ya, jadi nanti di minggu depan kita akan bahas bagaimana cara mendesain dan juga merancang sebuah karakter. Oke, pembelajaran hari ini saya anggap selesai. Silakan lanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana Pak Ersat setelah kita lakukan observasi supervisi akademik? Apakah ada kendala atau gimana? Atau semakin semangat nih? Ada kendala tapi mungkin semangat. Oke, jadi begini Pak, dari hasil revisi yang saya dapat tadi ya, yang ada di proses tadi, yang perlu kita akan kembangkan yang pertama itu pelaksanaan kegiatan ya, yang perlu kita kembangkan. Atau juga ini memang sebenarnya sudah saya katakan sudah konsekuen lah. Gitu. Pertama pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang tertulis pada RPT saya sudah lihat tadi. Lalu yang kedua materi pembelajaran dan bahan ajar dengan tujuan pembelajaran yang dibuat sudah juga sesuai. Dan yang ketiga melakukan refleksi kepada murid untuk mengetahui kesulitan siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode belajar yang sudah disepakati. Jadi saya lihat tadi sudah berjalan dengan baik daripada proses pembelajarannya. Tetapi di sini saya ingin diskusi juga sama Bapak ya, diskusi mengenai apa yang kita sudah laksanakan tadi dalam observasi supervisi akademik tadi. Itu tentang hal apa saja yang telah dicapai dalam kegiatan pembelajaran dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Bapak dan bagaimana solusi yang nanti Bapak ambil. Ya. Nah di sini ada beberapa yang perlu kita diskusikan Pak ya, kita diskusi modelnya bukan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan Bapak tidak, tapi kita diskusi karena ini model yang kita buat ini adalah model yang nantinya kita saling berbagi. Jadi Pak begini, ada yang saya diskusikan sambil diskusi kita Pak. Yang pertama gini Pak, bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pelajaran pada saat supervisi akademik? Untuk pembelajaran Pak sebenarnya berjalan dengan baik menurut saya Pak. Berjalan dengan baik, itu lancar. Walaupun sebenarnya masih ada Pak, jadi yang belum begitu memahami tadi beberapa siswa yang belum memahami materi yang saya sampaikan Pak. Oh ya, ini salah satu kendalanya tadi Pak, belum ada siswa yang belum memahami materi ya. Tetapi pembelajaran berjalan dengan baik. Lalu yang kedua Pak, apakah proses pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kalau untuk itu Pak, saya rasa sudah sesuai Pak dengan metode yang saya gunakan Pak, metode PPK Pak, dan juga itu juga sudah direncanakan dan siswa dapat memahami Pak dengan pengerjaan tugas praktik Pak. Dari siswa sudah aktif mengerjakan tugas praktiknya dengan pemahaman yang sudah Bapak jelaskan tadi materinya ya. Iya, Lalu menurut Bapak hal-hal apa yang berkembang dari diri peserta didik saat proses pembelajaran dilaksanakan? Saat proses pembelajaran dilaksanakan Pak ya, itu peserta didik Pak dapat mengerjakan tugasnya secara mandiri Pak. Yang mungkin juga ada juga kemampuan peserta didik itu dalam tadi Pak kita ada presentasi Pak. Jadi kemampuan peserta didik itu dalam presentasi itu ada di sini Pak. Dan juga Pak ada juga tadi kita diskusi. Jadi siswa tadi terbuka Pak untuk diskusi dengan teman-teman tadi. Jadi siswa ini tidak terpaku hanya berdiam diri mengerjakan sendiri Pak ya, tapi melakukan diskusi ya. Lalu ada presentasi tadi ya. Lalu bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi kepada siswa-siswi? Kalau untuk tujuan pembelajaran Pak sudah tercapai Pak. Itu dia dari hasil tugas peserta didik tadi Pak dalam KKPD yang tadi saya berikan Pak dan disajikan sesuai dengan jawabannya Pak. Sesuai Pak ya? Iya. Untuk daripada jawaban para siswa ya, peserta didik. Lalu apa yang menjadi kesulitan peserta didik dalam menerapkan atau memahami materi yang sudah Bapak sampaikan?
Sebetulnya Pak, gini Pak, ada tadi sebagian peserta didik Pak yang memang belum mampu ataupun mungkin belum bisa Pak di pertemuan kali ini, dia belum menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan Pak. Oke, jadi ini sekarang masalah waktu Pak ya, waktunya aja ya. Oke, jadi ini bagaimana Bapak mengatasi kesulitan yang terjadi pada peserta didik? Itu kan masalah waktu gitu Pak. Iya benar Pak. Saya akan lakukan pendekatan Pak kepada peserta didik yang berkaitan tadi Pak, dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan dan memberikan tambahan waktu Pak untuk menyelesaikannya. Oh gitu Pak, jadi kita kasih tambahan waktu ya Pak ya. Iya, Jadi Pak. inilah artinya kita memberikan perhatian kepada siswa ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan menambahkan waktu ya Pak ya. Iya. Oke, karena setiap siswa itu kan berbeda-beda Iya. cara kerjanya atau berbeda-beda cara menyelesaikan tugasnya Pak ya. Iya. Oke, lalu apa yang menjadi kesulitan Bapak pada saat melakukan pembelajaran tadi? Untuk yang pelajaran hari tadi Pak, peserta didik tadi masih belum kondusif Pak saat pelaksanaan tadi belajar tadi Pak. Belum kondusif Iya, Pak ya? belum kondusif Pak. Ya, jadi memang ini istilahnya masih ada melekat pada karakter anak-anak ya. Iya. Oke, jadi Pak ini tadi belum kondusif. Nah, jadi ini apa solusi yang Bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan Bapak menghadapi siswa yang belum kondusif ini? Untuk solusi Pak, saya akan mengarahkan peserta didik Pak untuk tetap tenang dalam pembelajaran Pak. Juga tadi saya keliling Pak, bisa kelompok diskusi Pak untuk memberikan arahan. Oh, gitu ya. Jadi Iya. bisa teratasi juga Pak ya. Iya. Nah, jadi berarti sudah ada langkah-langkah yang Bapak buat untuk kedepannya Iya Pak. untuk mengatasi beberapa kendala dan untuk melakukan pengembangan diri, ya Pak ya. Nah, jadi saya rasa harapan Bapak saya rasa sudah tercapai. Ya, bahwasanya kita melakukan supervisi ini adalah akademik ini adalah untuk menggali apa yang perlu kita kembangkan dan bagaimana cara langkah-langkah untuk mengatasi kendala atau kesulitan yang kita hadapi. Jadi Pak, di sini saya sangat berterima kasih kepada Bapak sudah memberikan waktu untuk saya melakukan supervisi di kelas di mana Bapak mengajar. Jadi sekali lagi Pak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kita tadi sudah melakukan beberapa hal yang memang untuk melakukan supervisi dari awal dari pra observasi masuk ke observasi dan pasca observasi. Jadi pastinya ada sisi baik yang sudah kita dapat dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu hal yang positif yang dapat kita lakukan berbagi dengan teman-teman sejawat kita atau rekan-rekan sejawat kita yang ada di sekolah. Jadi sekali lagi Pak, saya ucapkan banyak terima kasih.